Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasikan presentasi saya tentang jaringan nirkabel. Perangkat membentuk jaringan wireless apa aja sih? Modem ISP, penyedia jaringan, router access point, dan kabelan. Tipe-tipe jaringan wireless adalah WIPAN, WIMAN, WIWAN, dan WLAN. Apa-apa aja sih? Penjelasannya, WIPAN adalah jaringan nirkabel skala kecil yang hanya mampu menghubungkan beberapa perangkat saja dengan jangkauan tak kurang dari 10 meter. Sedangkan WIWAN merupakan jangkauan cakupan yang lebih luas dibandingkan WLAN. Dan WIMAN ini merupakan yang lebih luas lagi, bisa mencapai 31 mil dan sekitar 50 km. Ini memungkinkan jaringan untuk tetap menghubungkan beberapa lokasi meski terhalang bangunan. WLAN adalah jaringan komputer dengan memanfaatkan gelombang radio dalam proses transmisi data. Apa sih IEM ciptaan standar wireless yang pertama bekerja pada frekuensi 24 GHz yang dinamakan 802.11. Namun standar ini hanya mendukung bandwidth jaringan maksimal 2 Mbps, terlalu kecil untuk komunikasi jaringan pada saat ini. Dan 802.11b, IEEE ini menciptakan standar lanjutan 802.11b pada tahun 1999 mendukung bandwidth mencapai 11 Mbps. Dan generasi kedua, standar WiFi yang populer digunakan saat standar 802.11b, sedang dikembangkan IEEE yang membuat ekstensi untuk standar 802.11 dinamai 802.11a. Lalu 802.11ac, generasi kelima dari standar WiFi yang populer digunakan memanfaatkan teknologi wireless dual band, mendukung koneksi secara bersamaan pada frekuensi 24 GHz dan 5 MHz. Ini lebih aman LAN atau WAN? Kalau LAN tentu lebih aman karena lebih bersifat tertutup, sedangkan WLAN memiliki banyak masalah. Contoh, akses informasi yang menggunakan sistem wireless biasanya berukuran kecil sehingga mudah dicuri, seperti notebook, PDA, handphone, palm, dan sejenisnya sangat mudah dicuri. Jika tercuri, maka informasi yang ada di dalamnya bisa jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Ya, jadi itu sangat berbahaya. Serangan apa saja sih pada wireless jamming? Penyerangan akan membangkitkan suatu, yaitu jamming. Penyerangan akan membangkitkan suatu frekuensi yang sama dengan frekuensi pada wireless LAN dengan menggunakan daya yang lebih besar daripada wireless LAN. Ini mengakibatkan sistem pada wireless LAN seolah-olah mendapat noise yang besar dari luar sehingga membuat komunikasi antara access point dan klien terputus. Serangan pasif merupakan jenis serangan tidak membayar terhadap suatu sistem jaringan. Jenis serangan ini hanya melakukan pengamatan terhadap sumber daya dalam suatu jaringan, seperti memantau lalu lintas serangan. Man in the middle attack, seorang penyerang memotong jalur di tengah antara access point dan klien. Jenis serangan ini mirip dengan serangan pada jaringan berbasis kabel. Dengan menggunakan sebuah program, menyerang dapat memposisikan dirinya berada di antara lintas komunikasi data dalam. Kelemahan apa sih yang ada di wireless LAN? Dalam sistem ini, komunikasi data wireless yang menjadi media perantara tidak lain adalah udara bebas. Dalam udara bebas tersebut, data berwujud sinyal radio dalam frekuensi tertentu, lalu lalang dengan bebasnya. Tentu sudah bisa dibayangkan bagaimana rentannya keamanan data tersebut, karena lalu lalang di alam bebas kelemahan pada MAC. Hampir setiap wireless access point maupun router difasilitasi dengan keamanan filtering. Hal ini sebenarnya tidak banyak membantu dalam mengamankan komunikasi wireless karena masih address sangat mudah di spong atau bahkan dirubah. Perbedaan dari WP dan WPA2. Shared key atau WP adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan shared key atau enkripsi WP, menggunakan kunci yang dimasukkan ke klien maupun access point. WP, WPA2 manakah yang lebih aman? WPA2 karena dengan sistem terbaru dan keamanan lebih kuat menurut saya. Alat bantu untuk menyerang jaringan wireless: WVS Connect, Aircrack, Kali Linux, Zanti, Revier, Nitra Pro, dan Nmap. Teknik pengamanan wireless LAN: penggunaan enkripsi, gunakan enkripsi yang kuat, ganti password admin. Sudah jelaskan, matikan SSD browsing, matikan app tidak terpakai, ganti default SSD, memakai MAC filtering, mengisolasi wireless network dari LAN, memancarkan gelombang pada frekuensi yang berbeda. Alat bantu salah satunya pengaman wireless LAN, TP-Link router, DS router, WiFi master. Itu top pengamannya. Kalau rekomendasi pengaman untuk jaringan wireless LAN adalah WiFi Fraction Access. Itu sih. Karena ini diciptakan melengkapi keamanan WFP, WiFi Fraction Access, menerapkan kunci keamanan statistik dengan memanfaatkan temporal key interrupt protokol minimal,
memiliki kemampuan untuk berubah secara dinamis. Protokol TKIP menggunakan kunci utama sebagai starting point yang berubah secara reguler. Dengan begini tidak ada kunci enkripsi yang bisa diulang 2 kali. Kenapa kejahatan di bidang IT meningkat? Karena semakin zaman berkembang, kecanggihan teknologi pun bisa dipakai hal negatif atau positif, sehingga menimbulkan banyak kejahatan juga. Terima kasih.这一次我真的睡着了。这一次我真的睡着了。